Siap. Oke. Baik, terima kasih Mbak Alda. Jadi eh ini secara spesifik ya, kemarin kita sudah bertemu dengan beberapa shareholder terkait untuk menggerakkan atau menjalankan program klaster wakaf produktif di Kota Wakaf Gunung Kidul. Nah, untuk programnya sendiri bisa next Mbak Alda. Jadi greenhouse melon ini yang akan kita kembangkan di Kota Wakaf ya. Ini kita buat satu area, satu cluster kita sebutnya. Jadi end to end-nya kita handle semua dari mulai identifikasi lahan, kemudian perencanaan pembangunannya bisa dapat berapa greenhouse, kemudian manajemen kebunnya sampai ke penjamin pasarnya itu kita semua yang handle. Dan harapannya dengan program ini berjalan di Gunung Kidul, khususnya di Kota Wakaf ya, ini bisa menjadi apa namanya salah satu potensi besar untuk pengembangan ekonomi dan pertanian modern di wilayah tersebut. Yang harapannya kita bisa ketika sudah berjalan dan berhasil, kita bisa mereplikasi ke daerah atau ke kota-kota wakaf lainnya. Next. Ya, tujuan programnya pertama greenhouse yang kita bangun itu menggunakan sistem hidroponik DRFT. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah tahu ya untuk sistem apa namanya greenhouse. Jadi DRFT ini itu nama singkatannya Dynamic Root Floating Technique. Jadi tanaman ini semua pakai air ya. Medianya nggak ada pakai tanah atau kokopit. Kita optimalkan dengan air sehingga penyerapan nutrisi dan pengairannya ini jadi lebih optimal plus efisiensi penggunaan air juga. Kemudian yang kedua dari tujuan program ini insya Allah bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena akan melibatkan banyak tenaga di wilayah tersebut. Eh, Kemudian yang ketiga kita bisa membuat pelatihan-pelatihan ya agar apa namanya meningkatkan kapasitas Nazir ini nanti mungkin ranah dari partner ofisial kita dari Wakaf Mulia bisa bagaimana cara belajar berbudidaya melon kemudian bisa diimplementasikan ke wilayahnya masing-masing. Kemudian yang keempat kita bisa menciptakan model agribisnis Islami yang berkelanjutan dengan dasar syariah dan optimalisasi wakaf uang serta tanah. Next, outputnya jadi satu klaster ini kita berharap bisa ini ya pengembangannya bisa sampai 14. Kenapa 14 greenhouse? Dengan masing-masing luas per greenhouse-nya ini ada 500 meter. Jadi dengan kita membuat skema cluster dan satu cluster pengembangannya bisa sampai 14 nantinya, ini akan ada efisiensi biaya produksi yang bisa kita dapatkan. Sehingga optimalisasi revenue juga bisa kita dapatkan. Dan harapannya dengan revenue yang optimal, ini penerima manfaat atau maukuf alaih dari hasil bisnis ini bisa semakin luas. Kemudian pelatihan Nazir, ketiga produksi melon premium. Nah ini memang kami sebenarnya sudah ada beberapa market luar Bapak Ibu. Tapi kita belum berani kontrak karena dari sisi supply-nya kita masih terlalu sedikit. Karena salah satu apa namanya varietas yang mereka minta kita udah kirim sampel tiga varietas tahun kemarin ke Singapura itu diterima semua dan mereka minta satu kali pengiriman per minggu satu varietas ini minimal satu kontainer yang 20 feet itu sekitar hingga 15 ton ya 10 hingga 15 ton per varietas sedangkan ini dia minta tiga jadi kita masih belum kontrak kita masih terus coba kembangkan greenhouse kita pun di dalam negeri kita juga sudah kontrak dengan market-market besar plus eksportir. Jadi salah satu eksportir besar juga mintanya sangat banyak. Kita ngasih sampel ada 6 varietas itu masuk. Satu varietasnya kita kontrak diminta untuk supply rutin mereka per minggu 8 ton per minggu. Jadi ini perlu
dari sisi kami ya Nusa Farm ini kita terus ekspansi ke greenhouse agar bisa memenuhi market-market kami. Kemudian output program yang keempat, kita bisa penguatan literasi dan kampanye wakaf produktif tentunya, karena di Gunung Kidul ternyata kemarin setelah diskusi banyak yang belum memahami terkait konsep wakaf produktif di kalangan masyarakat gitu. Next, ya outcome ini kurang lebih hampir sama. Next, ya ini flow sederhananya untuk klaster wakaf produktif. Jadi yang pertama tadi identifikasi tanah wakaf dengan berbagai macam parameter yang tadi kami sempat saya utarakan ya di awal. Itu kita ambil apakah lahan tersebut cocok untuk ditanam melon atau enggak. Kalau cocok kita lanjut ke yang kedua, penunjukan nazir pengelola. Kemudian yang ketiga baru mulai perencanaan bikin layout segala macam, kemudian pembangunan greenhouse dan infrastruktur hidroponik di RFT, kemudian budidaya. Ketika budidaya, sini udah bergulir, budidaya masuk hasil panennya ke off-taker, ke market kami, itu market lokal dan ekspor ya. Ekspor cuman kita belum berani, kemudian langsung bagi hasil. Nah ini setiap 2,5 bulan, maksimal 3 bulan sekali itu bagi hasil. Tapi kalau di cluster nanti, katakanlah bisa terpenuhi semua 14 apa namanya pengembangannya, itu kita bisa setting per 5 hari sampai 7 hari sekali apa panennya setiap seminggu sekali gitu. Setiap seminggu sekali jadi panen 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 nanti dari satu wakaf nih kalau sudah kita bisa ngembangin bareng satu klaster setiap minggu ada bagi hasilnya nih Pak gitu. Nah next, nah ini yang di Gunung Kidul. Jadi Wakaf Mulia, partner ofisial kita, sebagai memfasilitasi kerjasama ini, program ini ke Kemenak. Kemarin kita sudah tanda tangan juga dengan Kemenak Gunung Kidul ya. Kemudian BWI Gunung Kidul kemarin juga sudah kita melakukan kerjasama di sana. Nah, dari Kemenak memfasilitasi kebijakan yang tadi kota wakaf segala macam, kemudian menunjuk Nusa Farm sebagai pengelola. Pendananya dari mana? Dari satu wakaf. Jadi ini flow bisnisnya, ekosistemnya. Satu wakaf yang memfasilitasi para investor atau pewakif yang ingin memproduktifkan baik itu lahannya, kemudian wakaf uangnya ke dalam greenhouse gitu. Nusafa mengelola greenhouse, kemudian hasil panennya juga kita jamin, kita yang jamin sendiri. Nusafam itu dalam waktu SOP kita setelah panen 7 hari sudah keluar laporannya, laporan hasil penjualan keseluruhan, dan di hari ke-8 maksimal hari ke-9 itu sudah keluar laporannya dan bagi hasil. Kemudian sharing profitnya juga dari Nusafam akan di-share ke satu wakaf, dari satu wakaf baru ke para investornya. Nah, di sini yang menarik adalah multiple impact-nya di satu wilayah yang akan kita garap programnya. Jadi sampah melon tanamannya ini harus langsung dibongkar. Nah, tanaman-tanaman sama sampahnya ini kita jadikan kompos dan seterusnya ya dengan tim riset kita, tim ahli kita yang bisa kita berikan ke petani sekitar gitu. Nah, ini bisa jadi multiple impact dan zero waste dari budidaya melon ini. Next. Ya, ini untuk analisis keuangan ya. Jadi satu unit greenhouse ukuran 500 meter dengan sistem DRFT itu nilai investasinya di awal capex opexnya sebesar 185 juta 758 ribu rupiah. Dengan satu kali biaya produksi satu cycle itu sekitar 21 sampai 3 bulan. Next. Next Mbak Alda. Ya. Ya, ini untuk proyeksinya. Jadi moderat optimis, ini saya buat grade A-nya 65%, kemudian B-nya 20%, C-nya 10%, 5%-nya reject, payback periodnya
paling lama worst case-nya itu di 2 tahun. Tapi biasanya existing kita itu 1 tahun 7 bulan, 1 tahun 8 bulan itu sudah kembali. Nah, yang menariknya adalah capexnya ini, depresiasi capexnya, per siklusnya ini kita tabung, Mbak. Jadi selama 5 tahun per siklusnya kita nabung 6.200.000 untuk si bangunan greenhouse-nya. Bangunan greenhouse-nya dan instalasinya yang kita sebut capexnya ya. Jadi nanti di tahun kelima itu bisa bikin satu greenhouse lagi. Nah, kurang lebih kayak gitu. Bisa bikin satu greenhouse lagi dan uh, insya Allah dananya ini bisa terus bergulir sepanjang masa harapannya insya Allah gitu. Jadi dengan sistem seperti ini. Dan bisa dilihat revenue setiap tahunnya itu di angka sekitar 300 jutaan ya dari tadi modal awal 185, profit untuk investor 50%, itu di angka 84. Jadi dia di tahun kedua tadi worst-nya ya, itu sudah kembali modalnya, dan di tahun ketiga dan seterusnya itu sudah full, bisa dibilang full profit. Next. Ya, ini lokasinya, Pak. Jadi lokasinya Bapak Ibu di seberang PLHUT Gunung Kidul, itu di apa namanya, eh, jalan ini ya, jalan utama menuju wisata pantai di Gunung Kidul. Jadi sangat strategis sekali. Salah satunya nanti akan kita rancang untuk meningkatkan revenue-nya itu dari program agrowisata. Nah, ini bisa meningkatkan 2 kali hingga 3 kali lipat dari apa namanya harga melon yang tadi saya proyeksikan di awal. Next. Ini salah satu greenhouse dokumentasinya yang ada di Bogor. Kita pakai bambu, Pak. Kenapa bambu? Supaya PBP-nya tadi cepat dan apa namanya secara investasi juga yang paling affordable dibanding baja ringan dan besi hollow. Next. Ya, next lagi, Mbak. Nah, ini dari drone-nya. Nanti satu kawasan greenhouse. Ya, harapannya nanti di Gunung Kidul bisa terus berkembang ya. Kita mulai dari kolaborasi ini, harapannya bisa berkembang. Jadi tadi greenhouse-nya bisa terus bertumbuh. Next. Oke, mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Saya kembalikan ke Pak Arif ya. Terima kasih.